warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf, jadi di sini kita siswa dari SMP Negeri 1 Cikarang Utara punya tugas buat mewawancarai mengenai tentang penyembelihan hewan kurban. Bapak bersedia? Terus kalau boleh tahu Bapak di sini namanya siapa? Oke, makasih Pak. Jadi di sini saya menanya pertama, bagaimana cara penyembelihan hewan kurban menurut agama Islam? Cara Penyembelihan hewan kurban menurut agama Islam. Yang kedua dari alat-alat potongnya. Kalau hewan kurbannya sehat, dari fisik mau kita siapkan alat pemotongnya harus dengan cara Saya lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu apa saja bacaan doa yang harus diucapkan saat menyembelih hewan kurban? intinya pertama mengucapkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, si pemotong disunahkan untuk menghadiahkan hewan kurban atas nama yang mau kurban. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna udhiyata wa subhanallahi atau yang hari. Baik Pak, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan ketiga, apa syarat bagi alat yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan kurban? Syarat pertama yaitu borok atau blok. Yang kedua pisau pun dan borok pun harus benar-benar tajam. Jangan sampai pisau ataupun borok tidak tajam, takutnya menyakiti orang kurban. Yang keempat, berapa minimal usia hewan yang akan dikurbankan? Hewan yang akan dikurbankan itu minimal itu 1 tahun, minimalnya 1 tahun, 2 tahun lebih bagus. Tapi dalam artian sudah memasuki syarat ataupun memasuki hewan yang sudah sehat sudah dikurbankan. Tergantung pertama kembali rezeki kita mencukupinya hewan yang akan dikurbankan sesuai dengan yang disebut namanya tidak mencukup umur. Kalau kita punya dananya mencukupi ya, di bawah umur ya nggak apa-apa, namanya bukan kurban. Dan dengan hati kok, kalau hati kok harus benar-benar cukup dulu. Hal yang disunahkan untuk menyembelih pertama barang-barang, salah satunya itu semacam alat potong, baik itu pisau atau borok, itu benar-benar harus dipersiapkan sehingga harus benar-benar tajam. Yang kedua tempatnya jangan sampai di area yang benar-benar ramai. Jadi misalkan tempatnya agak kurang ramai. Terus lokasinya juga harus benar-benar enak supaya hewan kurban tidak ada yang memang kalau halaman dan lingkungannya tidak begitu ramai, cukup tidak sebagai layaknya harus benar-benar sayang sama binatang. Jadi sebelum kita sendiri, maka binatang tersebut alam-alamnya kita urus dan juga kita pun dikasih biar si binatang tidak stres dan tidak marah.
Apakah penyembelihan hewan kurban sama halnya dengan mematikan hewan secara sengaja? Dibilang mematikan secara sengaja dengan dalam artian lain menyembelih hewan kurban itu disunahkan sama Rasulullah. Misalnya waktu anak putra Nabi Ibrahim istilah bersama, jadi berturun dan turunnya sehingga umatnya Rasulullah mau menjalankan kurban. Jadi yang bilang mematikan hewan kurban, nah karena kalau hewan kurban tidak mati berarti dagingnya haram, berarti konsumsi. Sedangkan di situ yang disebut halal, pertama untuk menyembelih hewan kurban disunahkan untuk membaca basmalah tersebut tidak sesuai, tidak disemuakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah yang Maha Esa. Kasih. Baik, pertanyaan Bapak, apa hal pertama yang dilakukan saat ini memulai menyembelih hewan kurban? Saat pertama untuk menyembelih hewan kurban, maka disunahkan dari teliti detail. Pertama kita lihat hewan kurbannya, apakah sehat, cacat. Kalau hewan kurbannya sehat, segera disembelih. Tapi kalau hewan kurbannya cacat, kalau catatnya dipertanyakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena salah satu yang tidak menjadi syarat yang disunahkan. Baik, selanjutnya pertanyaan 9, bagian apa yang harus dipastikan sudah terputus pada saat menyembelih hewan kurban? Di sini ada beberapa yang harus benar-benar putus dari rongga ataupun tenggorokan. Pertama yaitu di sini dalam gitarnya itu kita kodokari. Pertama yaitu potong huluki, yaitu memutuskan urat. Terus yang kedua di sini uratnya ada dua, ada urat huluki, ada urat marni, dan juga ada urat wadazain. Nah, kalau urat yang pertama yang harus benar-benar putus yaitu saluran pernapasan, itu harus benar-benar putus. Terus yang kedua saluran makanan itu harus benar-benar putus. Karena di samping kiri kanan itu ada urat wadazain, namanya urat yang harus benar. Tapi itu disunahkan, tapi sebisa mungkin harus benar-benar putus. Tapi yang kedua harus benar-benar putus. Kalau tidak terputus maka hewan tersebut namun menggunakan tadi stres. Jadi hewan hasil berburu itu sebenarnya tidak disunahkan untuk didiamkan ataupun ditaruh. Jadi hewan kurban atau hewan yang hasil berburu itu pun disunahkan yang berburu dia tersebut benar-benar ahli. Dapat dibilang ahli karena kalau asal-asalan belum tentu mengucapkan Bismillah Allah. Tapi kalau udah ahli, yakin di mana dia berburu hewan berburu, suatu melepaskan panah atau yang lainnya pasti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga panah tersebut mengenai hewan tersebut untuk dikonsumsi. Tapi kalau misalnya hewan apa sih berburunya cuma asal-asalan, di situ ada faktor dua ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi kalau dari awal dari yang berburunya benar-benar tidak ahli, di awal berburu mengucapkan kasih Allah, maka daging itu Bapak, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kita. Makasih buat jawaban Bapak waktu Bapak. Terus udah segitu aja dari kita. Maaf kalau masih banyak salahnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Xanh du cờ láp, xanh du tét trời,
Thank you class, thank you teacher, thank for listening, thank for listening, class I love you, class I love you.